يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء. Ada orang meminjam uang, dipinjamkannya pula sawah. Sahkah diambil hasil sawah itu? Itu tidak dipinjamkan namanya itu. Karenanya mambik piti awak pacik sawahnya. Itu namanya pagang gadai. Nah, dari situ tuh ambo pagang piti orang gadain sawah awak. Jadi rahan sebenarnya. Cara seperti ini merupakan imbalan dari uang yang sebenarnya ditujukan untuk meringankan orang dalam bentuk qardun hasan. Nah, mendapatkan manfaat dari pinjaman baik seperti itu adalah salah satu bentuk dari riba. Sebab kalau kita mau mendapatkan keuntungan, maka harus ada resiko yang dipikul, kalau bukan jual beli. Sekarang tidak. Satu pihak beruntung terus dengan menerima penghasilan sawah, malah sudah bercucu-cucu gadai ini tidak pernah ditebus atau ditawuri. Dan selama itu orang yang punya uang terus mengalir kepadanya manfaat dari uangnya. Tapi anehnya hutang orang itu tidak pernah mau dia bebaskan, tetap seperti itu juga. Kalau 3 ringgit ame 3 ringgit sampailah ampilah 3 abad, tetap sebegitu juga. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari riba. Karena itu penghasilan seperti itu tidak halal. Nah, sekarang perbaikilah kembali pagang gadai yang seperti itu. Kembalikan sawahnya. Suruh dia untuk mengelola sawahnya. Biar dia yang mengurusnya dan mendapatkan hasilnya. Tapi dengan catatan, kembalikan uang saya dalam waktu sekian lama. Buat kembali akad seperti itu. Kalau tidak dikembalikan, maka alternatifnya adalah sawah ini kita jual. Dan hasilnya bayarkan, keluarkan duit saya, dan sisanya silakan ambil oleh orang yang punya sawah. Harus bertegas-tegas, karena ini persoalan halal dan haram yang akan kita makan dan yang akan dimakan oleh anak cucu kita. Sudah terlalu lama kita terjerembab ke dalam muamalah yang seperti ini, yang akhirnya menyebabkan kita ragu akan hukumnya, padahal dia sudah jelas merupakan riba. Dengan mahar 100.000 satu buah tafsir tunai yang dibayar saat itu baru uang, sedangkan tafsir menyusul 6 bulan berikutnya. Sahkah nikah orang itu? Terima kasih Bu ya. Nikahnya sah selama terlihat ketika itu bahwa tafsirnya tidak ada dan diketahui. Selama diizinkan, maka cacat atau tidak bersesuaiannya kalimat tunai dengan pelaksanaannya, di mana tafsirnya 6 bulan setelah itu baru diberikan, tidak berakibat kepada cacatnya akad nikah. Pernikahannya tidak ada masalah, tapi disegerakan, karena ketika walaupun disebut tunai, tapi kenyataannya waktu itu hanya uang yang ada dan tafsirnya belum. Tetapi akad yang seperti ini tidak baik, atau tidak boleh dikatakan tidak baik untuk dibiarkan atau diulang yang seperti ini. Apabila memang hanya sebahagian dari mahar yang ada, maka sebutkan saja yang ada itu dan sebutkan yang menyusul itu akan dibayar kemudian hari. Maka jadilah
mahar itu tidak tunai. Tetapi karena saksi mengetahui, kemudian penyerahan terjadi pada majelis akad dan tidak ada yang membantah ketika itu, baik istri yang berhak atas mahar, maka tidak ada persoalan pada akad nikah walaupun lafaznya tidak tepat. Namun mahar ada walaupun sebagian. Karena itu sebelum dibayarkan kelengkapan mahar ini oleh pihak suami, maka luzumul akad, konsekuensi dari akad bisa saja tertunda, di mana wanita berhak untuk tidak memenuhi panggilan suaminya sampai maharnya dipenuhi. Jadi luzumnya yang belum. Jadi belum mengikat lagi, belum dampak akad itu tidak terjadi. Jadi kalau suami memanggil istrinya ke kamar, bisa saja istrinya cen, lalu selalu dah surang dulu. Baku itu utang udah cik tafsir lu ndak bayi lagi. Ya, jadi belum ada luzumnya, jadi belum mengikat. Tapi iniqatnya, sahnya sudah. Nah, apabila mahar telah ditunaikan, maka tidak ada hak lagi bagi pasangan untuk tidak menunaikan kewajibannya. Allahu a'lam. Saya mau bertanya, suami saya meninggal 1 bulan lalu. Saya tinggal di kampung suami selama 35 tahun. Waktu suami saya meninggal, kemenakannya pulang dari rantau untuk takziah. 3 hari sesudahnya kemenakan mau mengambil rumah tempat tinggal saya dan kebun jeruk yang sedang berbuah sekitar 200 batang lebih kurang. Dengan alasan harta pusaka turun-temurun, lalu kemenakannya memanen jeruk peninggalan suami saya tanpa minta izin saya. Saya mencoba mengikhlaskan supaya pahala tetap mengalir ke suami saya, tapi seminggu kemudian pihak kemenakan yang ingin mengambil seluruh kebun serta isinya dan mengunci kebun tersebut sehingga kami tidak bisa masuk kebun tersebut dan menikmati hasil jerih payah suami saya. Orang kampung suami saya mengusulkan untuk menebang pohon jeruk tersebut sehingga kemenakan suami tidak bisa mengambil buahnya. Pihak anak saya melarangnya. Apa yang terbaik saya lakukan, Ustaz? Karena saya merasa dizalimi kemenakan suami saya. Ustaz, karena hal tersebut saya menjadi sakit hati dan selalu mendoakan kemenakan yang timpa musibah. Saya masih dalam keadaan ragu apakah mendoakan. Pertanyaan ini tidak lengkap, saya tidak bisa menjawabnya. Karena saya tidak diberi informasi ini tanah ini memang harta pusaka atau tidak. Tidak ada di dalam pertanyaan ini. Apakah ini dibeli oleh suami istri ketika hidupnya dari penghasilan mereka? Kalau memang ini harta pusaka tinggi, maka jelas kemenakan tentu punya hak atas harta pusakanya itu. Karena itu bukanlah hasil pencarian dari sepasang suami istri itu. Tetapi tindakan kemenakan itu yang mengambil begitu saja, padahal itu ditanam, tentu atas persetujuan dahulunya. Kalau dia mau mengosongkan lahan itu, kalau mau mengambil lahan yang menjadi hak dari dia sebagai ahli waris dari mamanya, karena itu harta pusaka tinggi, maka tentu dia berkewajiban untuk memberikan ta'wid. Ta'wid namanya adalah ganti kerugian dengan dikuasainya batang jeruk tersebut. Karena dahulu ketika mamaknya menanam, maka jelas tentu atas persetujuan kaum. Apa bukti persetujuannya? Selama ini tidak pernah dilarang. Jadi tidak bisa begitu saja mengambil alih harta yang ada di atasnya. Walaupun tentu ada ketentuan bahwa apabila tanah dikuasai, tentu yang tumbuh di atasnya dikuasai juga iya. Tetapi mengabaikan begitu saja jerih payah bukanlah suatu sikap yang baik. Namun kalau memang ini harta pusaka tinggi, si istri pun tidak bisa mempertahankannya
sebagai hak miliknya dan anak-anaknya. Kenapa? Karena harta pusaka tinggi tidak diwariskan kepada anak dan istri. Tapi saya tidak tahu pertanyaan ini bagaimana. Karena itu spesifik khusus pertanyaan ini saya tidak bisa jawab karena tidak lengkap pertanyaannya. Kapan tanah ini ada? Bagaimana cara mendapatkannya? Apakah melalui jual beli atau bagaimana? Itu tidak dijelaskan dalam pertanyaan ini. Jadi secara khusus pertanyaan ini tidak bisa saya jawab. Wallahu a'lam. يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء.